tidak adanya ruang ganti khusus dan tempat penitipan barang. Yang ketiga, tidak ada ruang untuk bersantai setelah berenang atau berteduh. Selanjutnya, wahana permainan, khususnya wahana permainan anak masih sangat kurang. Selanjutnya, masih sering banyak kehilangan barang-barang dari pengunjung dan kehilangan ikan di dalam kolam-kolam yang lain. Tidak disediakannya pemancingan yang khusus. Kemudian, potensi tempat yang luas kurang diefisienkan dalam penggunaan, misalnya di atas kolam yang kurang terawat kebersihannya. Selanjutnya, tidak ada ruang makan khusus di pinggir kolam karena pengunjung tidak boleh makan di pinggir kolam. Selanjutnya, banyaknya tangan-tangan jahil yang merusak atau mencoret segala sesuatu yang ada di sekeliling Selokan Kambang. Kolam anak bukan dari sumber. Selanjutnya, pembangunan yang dalam jangka panjang tidak selesai dapat mengganggu ketentraman dari pengunjung. Baik, selanjutnya saya akan membacakan acara. Yang pertama, bila musim hujan, maka tanah-tanah dari atas akan turun ke kolam yang mengakibatkan kolam banyak sampah dan air menjadi keruh. Selanjutnya, karena berada di dataran yang cukup tinggi, maka apabila terjadi tanah longsor, kemungkinan kolam utama akan tertutup tanah longsor. Kemudian, karena sudah banyak wisata alam yang lainnya, maka kita harus ada perbedaan sehingga mempunyai daya tarik khusus untuk menaikkan minat masyarakat. Selanjutnya, penjagaan kolam yang kurang. Terkadang seorang anak tanpa diawasi oleh orang tua dapat tenggelam dan membahayakan nyawa. Selanjutnya, karena banyak pemandian modern yang baru dan lebih menarik, maka Selokan Kambang terancam mempunyai peminat yang berkurang. Maka segera dilakukan perbaikan dalam kekurangannya. Selanjutnya, pinggiran kolam dasar terdapat batu-batu yang tajam dan licin oleh lumut, sehingga banyak pengunjung yang terluka dan terpeleset hingga jatuh dan bisa membahayakan. Selanjutnya saya akan membacakan peluang. Di antaranya adalah dalam faktor peluang yang dapat dikembangkan dari faktor kelebihan adalah kita dapat mempertahankan, menjaga, menambah agar objek bisa menjadi seefisien mungkin. Misalnya, menambah kebersihan, peluang untuk menambah objek permainan anak dan menambah hiburan. Yang pasti, peran yang dilakukan dapat menguntungkan semua pihak. Yang kedua, dalam faktor peluang yang dapat dikembangkan dari faktor kelemahan adalah memperbaiki secara keseluruhan dengan bertahap serta menambahkan fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh pengunjung wisata alam Selokan Kambang, sehingga dari peluang yang dilakukan dan dikembangkan dapat membuat pengunjung menjadi lebih senang, suka, nyaman, dan lebih memilih pemandian alam Selokan Kambang dari yang lainnya, seperti membuat tempat penitipan barang, pergantian baju, wahana permainan yang ditambah, dan meningkatkan kemudian wisata Selokan Kambang. Rekomendasi perbaikan yang saya rencanakan di sini adalah yang pertama, melengkapi dengan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung. Perbaikan tangga yang sangat licin karena banyak lumut dan harus diperhatikan kebersihannya. Yang kedua, karena airnya yang dipercayai sebagai penyembuh penyakit, akan lebih baik bila di samping Selokan Kambang dibuat taman kecil sehingga dapat dibuat sebagai terapi seperti taman batu dan adanya ayunan untuk bersantai seperti gazebo seperti itu. Kemudian memperindah pemandian alam Selokan Kambang dengan kebersihan dan hiasan-hiasan bunga yang besar dan berwarna-warni, sehingga tidak monoton kepada pohon-pohon besar saja, sehingga menimbulkan kesan yang menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya, memperjelas tiket-tiket yang ada seperti tiket wahana permainan antara BBAR dan perahu dan yang lainnya. Yang terakhir, penjagaan dan tugas-tugas masing-masing karyawan harus benar-benar tersusun sehingga mempunyai tanggung jawab dan tugasnya mulai dari penjagaan kolam sampai yang lainnya, jadi tersusun dan sistematis. Selanjutnya, upaya promosi yang dilakukan. Yang pertama, sebagai seorang duta, kita harus bisa memperkenalkan dan mempromosikan kepada masyarakat sekitar dan masyarakat luar dengan cara mengajak dan memberikan penjelasan yang baik tentang objek Selokan Kambang, mulai dari potensi wisatanya sampai fungsi-fungsinya. Yang kedua, membuat sesuatu yang berbeda dari wisata yang lain, sesuatu yang berbeda dan menarik sehingga tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Misalnya, ditingkatkan atau diadakan kegiatan ekonomi kreatif, misalnya ditambah lagi dengan jajanan tradisional, atau bahkan sekali kita dapat mempersembahkan budaya asli Lumajang seperti bermain musik, menari, seni jalan, topeng, dan yang lain sebagainya, sehingga masyarakat
bisa lebih mengenal budaya asli Lumajang. Bisa dilakukan dengan cara membuat kampung di batas atau dengan mengisi di atas itu. Selanjutnya, menyebarluaskan kepada masyarakat luas di jejaring sosial dengan memandu foto keindahan alam kealamiannya sehingga banyak masyarakat baik Lumajang maupun luar Lumajang menjadi berminat sehingga banyak orang yang mengunjungi. Yang terakhir, membuat brosur atau iklan kecil